Pertama ada rendangnya. Ayo, depan berkurban. Ya, kurban ini kan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Ya, tapi bukan sekedar mampu, tetapi keteguhan iman itu yang paling menentukan. Kemudian keistiqomahan ibadah itu menjadi pusat perhatiannya. Jam untuk iksan. Ya senang bisa berkorban untuk akhirat. Lebih semangat untuk membersama yang anak-anak sehingga menjadi generasi yang siap untuk menegakkan Islam kembali. Harus ikhlas, nggak boleh kayak misalkan kambingnya dirawat dari kecil terus pas disembelih kayak sedih gitu, harus ikhlas karena Allah, karena itu kurban. Korban ini bukan sekedar mengorbankan daging hewan sapi maupun kambing, tapi ini adalah bentuk rasa kita mengorbankan apa yang kita cintai untuk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah itu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Alhamdulillah di pagi hari ini kita dari keluarga besar Kutab Al-Fatih Sidoarjo menjalankan dan menghidupkan syiar Islam, yaitu berkorban di hari Idul Adha, tepatnya sekarang di hari Tasyrik yang pertama. Alhamdulillah banyak sekali besar sekali antusias para wali santri, para santri untuk menghidupkan syiar agama ini. Semoga semoga semua hewan korban yang dikorbankan oleh para mudhahi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan kebaikan kelak di akhirat. Barakallahu. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk bisa menghidupkan syiar-syiar agama ini. Kutab Al-Fatih itu membanggakan. Masih banyak yang muda-muda tapi sudah bekerja untuk Islam. Jadi saya salut sekali dari dulu, dari Ustaz Azhari yang ngomong bersama beliau. Saya terus terang salut sama Kutab Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Jamal, wali santri Kutab Al-Fatih Sidoarjo. Di tahun ini penyembelihan diagendakan di halaman parkir Gedung Wakaf Kutab Al-Fatih Sidoarjo di Rewin. Nah, berikut adalah lokasi penyembelihannya ya. Di sini ada hewan kurban, sapi yang insya Allah sudah dicek sesuai syariat untuk dikurbankan. Kemudian di dalam, ayo kita masuk. Anak-anak ada yang nyembelih Di dalam, nah sini ada pemotongan tulang, proses pemotongan tulang untuk nanti kita bagikan ke paket-paket ya. Kemudian di sini yang paket pengkurban ada di sini, domba, kambing. Kemudian di sebelah sana penyisetan hewan sapi gitu ya. Nah, jakal-jakal di sana. Jadi lokasinya dengan keterbatasan kita bisa maksimalkan dengan baik ya. Jadi kami mengundang juga jakal-jakal profesional ya, yang memang sudah kami yakini, kami saksikan memang penyembelihannya sudah sesuai syariat dan paham dengan syariat. Nah, di sebelah sini area penyembelihan kambing atau domba. Nah, di sini menggunakan tim jagal internal. Nah, jadi alhamdulillah, masya Allah, bapak-bapak di Kutab Al-Fatih Sidoarjo ini yang memang suka dengan dunia jagal gitu ya. Nah, membuat komunitas jagal. Jadi saling sharing ilmu. Kemudian sampai kepada hari ini membentuk wadah ya, jadi jagal profesional gitu ya, tim jazar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pramono. Kelas berapa? Honuni 2. Tahun ini 2. Ini lagi ngapain? Tahu nggak ini lagi ngapain gitu? Lagi kurban. Kurban ya. Kurban itu ngapain? Aktivitasnya apa kurban? Aktivitasnya kita sembelih Menyembelih ya, menyembelih hewan. Apa aja yang disembelih? domba, kambing, sapi, sama unta. Iya, tapi sama unta ya. Semoga kita
bisa istiqomah ya berkurban tiap tahun ya Mas Pramono ya. Amin. Awal 3. Kutap awal 3. Oh, kutap awal 3. Azim kutap awal 3. Nah, hari ini kamu menyembelih berapa kambing buat kurban? 2. Masya Allah ya. Jadi santri-santri kita juga kita sempurnakan, kita ajari, kita kenalkan gitu ya tentang kurban. Dan ada juga santri-santri yang menabung memang untuk berkurban gitu ya. Rekan-rekan pemirsa, Bapak Ibu, Ayah Bunda sekalian, area penyembelihan Kutap Al-Fatih Sidoarjo nantinya kami akan salurkan ke keluarga besar Kutap Al-Fatih Sidoarjo, jadi wali santri, asatid, kemudian nanti ada tetangga dan tempat-tempat yang itu membutuhkan. Nah, ini kami akan salurkan ke sana. Tahun ini alhamdulillah terkumpul 9 sapi dan juga sekitar 30 kambing ya, karena jumlahnya terus bertambah. Jadi hari H masih ada tambahan-tambahan gitu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat lingkungan dan kita bisa meneladani Ibrahim dan Ismail yang kita tahu sendiri itu cerita untuk Idul Kurban ini. Alhamdulillah ada Abah Hildad di sini. Kita tanya pada beliau Abah Hildad ya tentang bagaimana aktivitas penyembelihan pada hari ini. Silakan kita Abah Hildad bisa jelaskan. Alhamdulillah aktivitas ini kita sudah sampai pada 6 atau 7 ekor sapi ya. Dan memang tujuan kita di sini adalah mengedukasi sembelihan. Mengedukasi para asatid, para ustadz-ustadz yang memang belum pernah menyembelih, kita akan mengedukasi mereka sehingga mereka juga mempunyai kemampuan untuk menyembelih. Ya, bukan hanya memberikan teori kepada santri, tapi juga mereka itu langsung praktek. Sehingga mereka akhirnya memahami betul detail kurban mulai dari fikih kurbannya sampai fikih sembelihnya, sampai pada praktek. Itu yang kita harapkan. Dan ada hal penting yang memang ingin kita terapkan adalah tajam untuk iksan. Ketajaman pisau standar kita adalah ketajaman yang ideal, yang dimana dari ketajaman ideal itu akan mendapatkan suatu nilai keiksanan yang lebih saat penyembelihan. Sehingga hewan itu benar-benar tidak terasa sakit. Benar-benar hewan itu merasa diberi kehewanan, kalau istilahnya teman-teman seperti itu. Jadinya betul-betul kita iksankan, ya kan, hewan itu sehingga tidak ada lagi penyembelihan di luar itu yang berulang-ulang ya, sehingga tidak putus. Ya, alhamdulillah beberapa hewan yang sudah tersembelih itu kita hanya seret selesai tadi. Itu kan. Ya, itulah kelebihan di Kutap Al-Fatih ya. Ada Abah Hildad yang siap membimbing orang tua santri, para asatid, semuanya dibimbing bagaimana menyembelih yang baik, yang benar, yang memperhatikan betul hewannya dan bagaimana ketajaman itu benar-benar diperhatikan. Separuh daging bung. Bismillah, terima kasih. Jadi kurban ini kan kewajiban bagi seorang muslim yang mampu. Ya, tapi bukan sekedar mampu, tetapi keteguhan iman itu yang paling menentukan. Kemudian keistiqomahan ibadah itu menjadi pusat perhatiannya. Nah, dua hal inilah yang menjadikan kurban di Kutap itu tidak hanya untuk wali santri, tetapi santri atau anak-anak bisa melakukan penyembelihan kurban dengan bimbingan para asatid. Dengan dibekali itu, maka anak-anak kelak di tahapan umur berikutnya, dia mampu. 1, mampu membeli hewan kurban. 2, mampu menyembelih sendiri. Ya. Dan kemudian berbagi kepada sesama.
Alhamdulillah. Jadi bedanya di tempat lain, kalau di Kota Al-Fatih ini berarti sarana edukasinya lebih kental. Ya tentu saja kita tetap pada poros bagaimana mengajarkan, menanamkan keimanan, bukan hanya sekedar teori, tapi di sini juga langsung pada prakteknya. Ini Mas Alarik sudah beberapa kali menyembelih, tadi setidaknya 10 kali ya. Itu bedanya kalau di Kota Al-Fatih kita berusaha mengenalkan juga praktek pada para santrinya supaya juga mereka memiliki pengalaman yang cukup ya, sehingga nanti di usia dewasanya sudah memiliki keterampilan yang baik. Baik, kita bersama Mas Yafi. Mas Yafi ini barusan juga ikut nyembelih. Sudah berapa kali Mas Yafi di Kutap nyembelih? Baru 3 ya. Baru 3 kali. Alhamdulillah. Berarti dari kelas ini 2 ya? Kelas 2, kelas 3, kelas 4 ya. Alhamdulillah. Gimana? Setelah nyembelih perasaan Mas Yafi gimana? Alhamdulillah puas karena bisa ikut menyembelih dalam kurban tahun ini. Oh, tahun ini ya. Alhamdulillah. Gimana? Pelajaran apa yang Mas Yafi dapatkan sebelum menyembelih atau setelah menyembelih? Kalau sebelum menyembelih itu kita tuh harus berhati-hati biar agar pahala kurbannya itu bisa diterima oleh Allah, mengikuti aturannya. Ya. Kalau setelah nyembelihnya harus ikhlas, nggak boleh kayak misalkan kambingnya dirawat dari kecil terus pas disembelih kayak sedih gitu, harus ikhlas karena Allah, karena itu kurban. Alhamdulillah. Kali ini dengan Pak Fajar ya, Fajar Kurnia. Silakan Pak Fajar berikan kesan pesan antum ya pada momen kurban kali ini. Silakan. Masya Allah ya, alhamdulillah ya. Bersamaan bapak-bapak di sini dalam melaksanakan kurban, Masya Allah, nggak terbayang, kompak sekali. Hikmatnya juga untuk anak-anak bisa belajar juga langsung bagaimana mereka mau korban, hartanya banyak gitu. Ya lebih semangat untuk membersama yang anak-anak sehingga menjadi generasi yang siap untuk menegakkan Islam kembali. Saya itu sih, jadi arah-arah ya supaya bisa jadi teladan aktif dalam kegiatan-kegiatan di tetap juga gitu. Alhamdulillah. Siap.